Halo Sobat Farmasi, kali ini kita akan bahas mengenai rekonsiliasi obat. Jadi rekonsiliasi obat itu merupakan kegiatan membandingkan daftar obat yang dikonsumsi pasien sebelumnya atau riwayat pengobatan pasien dengan instruksi pengobatan baru atau resep baru yang dikeluarkan oleh rumah sakit untuk mencegah terjadinya kesalahan terapi. Nah, proses rekonsiliasi obat itu meliputi mengumpulkan best possible medication history atau BPMH atau riwayat pengobatan dari pasien melalui wawancara, lalu membandingkannya dengan resep baru yang dikeluarkan oleh rumah sakit dan mengidentifikasi perbedaan atau diskrepansi. Kemudian dari perbedaan tersebut akan diselesaikan dan didokumentasikan dalam formulir rekonsiliasi obat. Lalu rekonsiliasi obat ini mencakup obat resep, obat bebas atau over the counter, kemudian herbal atau jamur, dan suplemen. Nah, untuk tujuan dari rekonsiliasi obat ini untuk mencegah adanya medication error seperti omission atau obat terlewat, di mana obat yang biasanya diberikan rutin itu malah tidak diberikan pada resep baru. Kemudian rekonsiliasi obat juga mencegah adanya duplikasi terapi atau pemberian dua obat yang memiliki kegunaan dan fungsi yang sama ataupun kandungan yang sama, dan mencegah adanya kesalahan dosis. Lalu rekonsiliasi obat juga mencegah morbiditas atau gangguan kesehatan dan mortalitas atau kematian akibat kesalahan obat. Kemudian manfaat dari rekonsiliasi obat adalah meningkatkan keselamatan pasien, mengurangi interaksi obat berbahaya, mempercepat proses perawatan, memperkuat kolaborasi tim medis seperti apoteker, perawat maupun dokter, kemudian meningkatkan mutu dari pelayanan rumah sakit. Nah, rekonsiliasi obat ini dilakukan pada saat pasien masuk rumah sakit atau admission, pada saat pasien mengalami perpindahan unit layanan atau transfer, dan pada saat pasien pulang atau pasien keluar dari rumah sakit seperti atau discharge. Nah, rekonsiliasi obat itu idealnya selesai kurang dari sama dengan 24 jam setelah admission atau setelah pasien masuk ke rumah sakit. Nah, selanjutnya dalam melakukan rekonsiliasi obat itu diperlukan BPMH atau data dari riwayat penggunaan obat dari pasien. Nah, dalam mengambil data tersebut, apoteker atau petugas akan mewawancarai pasien atau keluarga dengan cara tertentu, seperti yang pertama, gunakan pertanyaan open-ended atau pertanyaan yang memberi kesempatan orang untuk menjawab dengan penjelasan yang panjang dan bebas. Kemudian hindari pertanyaan yang terkesan menyalahkan pasien, dan pastikan selalu privasi dari pasien, dan juga bisa dikombinasikan dengan pertanyaan close-ended untuk mengkonfirmasi. Nah, pertanyaan close-ended itu seperti yang jawabannya itu terbatas, misalnya jawabannya atau tidak terkait angka dan pilihan tertentu. Kemudian terdapat beberapa contoh pertanyaan open-ended yang digunakan untuk menanyakan obat resep, obat bebas, vitamin atau herbal yang pernah atau sedang dikonsumsi oleh pasien, dan bagaimana cara minum obatnya. Nah, bagaimana cara minum obatnya ini diperlukan untuk mengetahui kepatuhan minum obat dari pasien. Selain itu, terdapat beberapa hal yang perlu digali juga dalam wawancara BPMH, yaitu rute pemberian, indikasi, serta riwayat alergi obat yang dialami oleh pasien. Selanjutnya ada analisis diskrepansi atau dilakukannya perbandingan proses menilai dan mengklasifikasi perbedaan antara daftar obat yang biasanya dikonsumsi pasien dan obat yang diresepkan saat dirawat di rumah sakit. Nah, di sini setelah BPMH diperoleh, maka kita bandingkan dengan resep yang di rumah sakit. Nah, digunakan untuk
menganalisis apakah perbedaan tersebut disengaja atau tidak untuk memastikan terapi pasien itu aman dan sesuai dengan kondisi klinis. Nah, di sini ada intentional discrepancy atau disengaja, contohnya obat dihentikan karena kontraindikasi. Kemudian glosis diubah karena gangguan ginjal dan terapi diganti sesuai kondisi klinis. Nah, perubahan yang disengaja ini harus didokumentasikan dengan alasan medis. Kemudian ada pula unintentional discrepancy, di mana terdapat perubahan atau perbedaan atau kesenjangan yang tidak disengaja. Misalnya obat rutin pasien itu tidak diresepkan kembali, kemudian dosis atau frekuensinya salah, atau terjadi duplikasi terapi, maka apoteker yang menangani ini harus mengkomunikasikan lagi ke dokter atau konfirmasi ke dokter dalam waktu kurang dari sama dengan 24 jam. Kemudian setelah itu terdapat formulir rekonsiliasi obat, di mana setelah melakukan wawancara BPMH dan analisis diskrepansi, semuanya harus didokumentasikan di dalam formulir rekonsiliasi obat. Di sini hal yang perlu dilakukan adalah mengecek identitas pasien, tanya riwayat alergi, catat semua obat yang diminum sebelum masuk ke rumah sakit, kemudian bandingkan dengan terapi dari dokter saat masuk ke rumah sakit. Nah, dari perbandingan tersebut maka akan ditentukan apakah obat akan dilanjutkan, diubah, atau dihentikan. Kemudian perbarui data obat selama rawat inap jika ada perubahan obat. Kemudian ketika pasien pulang atau keluar dari rumah sakit, maka dicek kembali daftar obatnya, lalu berikan edukasi dan minta tanda tangan dari pasien atau keluarga pasien untuk keabsahan data formulir rekonsiliasi obat. Nah, untuk tata cara penulisan rekam medisnya diperlukan penulisan tanggal dan jam yang tepat, kemudian nama obat, dosisnya dan berapa kali diminum, kemudian keputusan yang diberikan apakah dilanjutkan, diberhentikan, atau dilanjutkan dengan perubahan. Maksudnya di sini adalah apakah kita melanjutkan penggunaan obat yang sama dengan dosis yang sama, atau dilanjutkan dengan perubahan seperti perubahan dosis. Nah, semuanya itu diberikan dengan alasan klinis dan juga ditambahkan dengan para petugas agar menjamin keabsahan data. Selanjutnya, ketika terjadi perubahan atau terdapat kesenjangan di antara BPMH dan resep yang dikeluarkan rumah sakit, maka diperlukan komunikasi atau konfirmasi kembali dari apoteker ke dokter. Maka dari itu digunakan komunikasi SBAR untuk menjaga profesionalitas dalam melakukan komunikasi. Di sini ada studi kasus di mana seorang laki-laki usia 58 tahun dirawat karena pneumonia. Saat dilakukan wawancara BPMH, diketahui pasien itu rutin mengonsumsi amlodipin, metformin, dan simvastatin. Namun pada resep rawat inap hanya tercantum antibiotik dan amlodipin. Maka dari itu metformin tidak diresepkan kembali. Padahal padahal tidak ada kontraindikasi atau instruksi dari penghentian. Maka dari itu ini termasuk ke unintentional discrepancy berupa omission, yaitu obat rutin tidak tercantum tanpa alasan klinis. Maka dari itu apoteker kemudian menghubungi DPJP atau dokter penanggung jawab. Kemudian cara komunikasinya yang pertama melihat dari situasi saat ini atau situation, di mana apoteker akan menyampaikan masalah utama secara singkat, jelas, dan langsung ke inti. Kemudian sesuai dengan latar belakang atau background, memberikan informasi pendukung yang relevan dari hasil BPMH dan kondisi klinis dari pasien, lalu melakukan asesmen atau penilaian dengan menyampaikan analisis profesional terkait masalah yang ditemukan, lalu memberikan saran atau recommendation dan minta klarifikasi tindakan yang perlu dilakukan kepada dokter. Nah, sekian dari penjelasannya. Terima kasih.